sehat dan juga pastinya baik selalu ya Kak ya. Iya. Ditunggu untuk bisa ibadah onsite bareng-bareng teman-teman Keris Kids lainnya. Iya. Yes. Oke, hari ini perhatiin gak sih kalau kotaknya berbeda? Berarti hari ini itu minggu kelima di bulan Januari. Hari ini kita akan main-main. Wow, Games Day ya Kak jadi hari Games ini ya. Day. Wah luar biasa. Siap gak adik-adik mau mainin games? Baik. Baik. Nanti pas main tetap harus tertib ya. Betul, harus dengerin kata-kata kakaknya ya Kak ya. Iya, sama barang-barangnya jangan ada yang ketinggalan. Betul, dan juga sepanjang sesi ibadah kakak mau ingetin nih jangan ada yang bermain handphone atau main-mainan lainnya. Semua permainan, gadget, handphone itu boleh disimpan dulu sepanjang sesi ibadah dan boleh dipakai lagi nanti pas sesudah semua sesi ibadahnya sudah selesai. Bisa ya adik-adik ya? Bisa, Bisa? begitu? Pintar. Pintar. Oke, sekarang Kak Bingkan mau tanya, siapa yang berulang tahun di bulan Januari? Wah, bulan Januari. Tanggal berapa, David? Wah, ayo maju sini. Ayo kita undang kali ya adik-adik yang berulang tahun di bulan Januari. Iya. Boleh maju ke depan kalau Sama misalnya ada ini lagi. nih Kak, yang bulan lalu kita juga belum panggil. Betul, karena udah keburu tahun baru ya Udah Kak. keburu tahun baru. Ada nggak nih kira-kira adik-adik yang berulang tahun di bulan Desember kemarin juga nih, bulan Desember lalu? Ada. Krisel atau Dora? Dora, ayo maju sini. Yuk, buat adik-adik yang berulang tahun di bulan Desember juga boleh maju ke depan. Kita rayain bersama-sama. Oke, Oke. yuk kita bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri sama-sama, kita nyanyi sama-sama kali ya Kak ya. Ayo. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Yuk, semuanya berdiri Yuk, bisa yuk berdiri yuk. Kita nyanyi happy birthday ya buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Desember dan Januari, oke? Bisa? Bisa. Oke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, Yeay. David ulang tahunnya tanggal berapa tadi? Aku 17 Januari. 17 Januari. Dora? Wow. 28 Desember. 28 Desember. 28 Desember. Kamu siapa namanya labelnya kok nggak ada? Oh, ada di Desember 1. Oh 1 Desember. Nah sebelumnya kita panggil Kak Christopher dulu nih ya. Buat Boleh doain. untuk bantu pimpin doa adik-adiknya ya. Iya adik-adik yang di sini dan yang di rumah yang Berulang tahun. Oh ya maju yuk sini. Iya, Yuk yang ulang tahun maju yuk. Yuk, jangan malu-malu. Ayo. Nggak diapain kok di depan. Iya, nggak diapa-apain kok. Ayo Emma. Emma ulang tahun tanggal berapa? Ulang tahun tanggal berapa? 21 Desember, Januari. Januari, wow luar biasa. Joy, Joy ulang tahun tanggal berapa? 5 Desember. 25 Desember. Oh Natalan, pas Pas banget Natalan. banget. Pas banget minggu terakhir Desember. Betul, pas kita Natalan kemarin Iya. itu. Wow, happy birthday. Geser sini lagi kali ya. Dora geser sini. Oke. Oke. Yuk
Yuk teman-teman semua kita sama-sama angkat tangan kita, arahkan ke teman-teman kita. Kita berdoa untuk teman-teman kita yang ulang tahun. Ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa untuk teman-teman kami untuk teman-teman kami yang berulang tahun. yang berulang tahun. Kami percaya Tuhan, Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai Engkau mempunyai masa depan masa depan yang indah yang indah buat mereka. buat mereka. Berkati mereka Tuhan, Berkati mereka Tuhan, sekolah mereka, sekolah mereka, keluarga mereka. keluarga mereka, Apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka perbuat. Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang buat berhasil. berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, yuk semuanya kita sama-sama bilang happy birthday ya. Oke, aku hitung ya sampai 3 ya. Hitungan ketiga kita bilang ya. 1, 2, 3. Happy birthday. Happy birthday buat kalian semua. Happy birthday ya. Thank you. Yuk, boleh kembali Yuk. ke tempatnya masing-masing. Oke, Carrie's Kids. Lemas banget sekali lagi yuk. Carrie's Kids. Asik, udah mulai sedikit rame. Udah mulai sedikit rame. Mungkin perlu kita panasin dengan jingle kali ya kayak. Iya. Dengan jingle Carrie's Kids. Siap adik-adik untuk nyanyi jingle Carrie's Kids? Siap? Nggak kedengeran, siap? Mantap. Yuk kita nyanyi dan joget sama-sama jingle Carrie's Kids-nya ya. Let's go dengan musik. Carrie's Kids, grace, grace, grace. Carrie's Kids, grace, grace, grace. Living under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His eyes. We are Carrie's Kids. Carrie's Kids, grace, grace, grace. Carrie's Kids, grace, grace, grace. Carrie's Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Carrie's Kids. Grace, grace, grace. Yeay, Carrie's Kids. Waduh, lemas banget nih, lemas banget. Carrie's Kids. Grace, grace, grace. Mantap. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yuk. Siapa yang siap buat memuji Tuhan boleh angkat tangannya? Boleh Saya. angkat tangan? Yeay, oke yuk. Sama-sama kita lipat tangannya. Kita tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau sudah Engkau sudah mengumpulkan kami mengumpulkan kami hari ini hari ini untuk bisa untuk bisa beribadah beribadah dan memuji memuji namamu. namamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami siap sekarang kami siap untuk memuji memuji dan melompat melompat hanya bagi namamu. hanya bagi namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. yuk, sama-sama kita memuji nama Tuhan ya. Let's go. Tepuk tangannya yuk. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga.
Adik-adik apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Masih siap memuji Tuhan? Masih siap. Yes, let's go. Clap your hand. Hey. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Dari awal lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, dan berita untuk selamanya. Sama-sama nyanyi dari awal lagi yuk. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, dan berita untuk selamanya. Coba kakak mau dengar. Engkaulah Raja, adik-adik yuk, atas dunia, yeah. Hancurkan kutuk, bebaskan jiwa. Lagi dong, bersorak, bertepuk tangan. Berjaya dan meminta untuk selamat. Lagi lebih kenceng yuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, dan meminta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Yeay, tepuk tangan lagi dulu. Yeay. Hai adik-adik. Halo. Kemana nih ya adik-adiknya? Hai adik-adik. Halo. Yes. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih. Masih. Coba sekarang kakak mau tanya. Adik-adik tahu nggak kalau misalnya Tuhan Yesus itu sayang sama adik-adik? Yang tahu boleh lambain tangannya nggak? Yang tahu bahwa Tuhan Yesus itu sayang banget sama adik-adik semua. Kasihnya Tuhan Yesus itu seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Nah, kalau Bapa yang mengasihi anaknya itu sayangnya cuman hari ini atau seterusnya selama-lamanya ada? Selama-lamanya. Pinter. Yuk, yang mau membuktikan rasa kasih sayangnya juga kepada Tuhan, yuk sama-sama kita
pejamkan matanya, kita bawa pujian ini dengan serius, gak ada yang bercanda, gak ada yang pegang tangan sama teman-temannya, gak ada yang ngobrol lagi. Kita fokus dengan lagu ini. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh
Haleluya. Yuk sama-sama kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sebentar kita akan masuk ke perjamuan kudus. Untuk teman-teman yang di sini nanti kakak-kakaknya akan tolong untuk membagikan perjamuannya. Dan untuk teman-teman yang di rumah boleh persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Sudah semua? Yuk. Kalau sudah, aku mau ajak kita sama-sama kita mau masuk ke perjamuan kudus. Kita mau mengingat kasih-Nya Tuhan Yesus yang begitu besar buat kita, amin. Dia berikan tubuhnya, dia berikan darahnya di atas kayu salib karena dia begitu mengasihi kita. Yuk, kita angkat rotinya dulu. Rotinya dulu yang kita angkat. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang Engkau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib, menanggung semua penyakit kami, sehingga hari ini Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sudah semua? Yuk, kalau sudah kita sama-sama angkat anggurnya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Menguduskan kami, membenarkan kami, sehingga hari ini kami menjadi orang benar. Kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Yuk, kalau sudah teman-teman boleh duduk kembali di tempatnya masing-masing. Yuk, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu yang selalu baru setiap hari. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yuk sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sebelum mulai aku mau mengawali dengan satu pertanyaan. Oke? Kita jawab sama-sama, aku yakin kita semua pasti udah tahu jawabannya. Nah, coba aku mau tanya, tema gereja kita di tahun ini adalah The Year of Divine Restoration. Boleh Kak ditampilin gambarnya? The Year of Divine Restoration. Atau dalam bahasa Indonesianya, tahun pemulihan dari Tuhan. Dimana kita percaya adik-adik, jika ada sesuatu yang hilang dari milik kita, atau mungkin ada orang-orang yang kita sayangi yang sudah tidak bersama-sama lagi dengan kita, kita percaya bahwa tahun ini kita akan melihat dan menerima pemulihan dari Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum mulai sama-sama yuk katakan sama aku anak kesayangan Bapa di sorga. Sekarang katakan ke teman kiri dan kanannya, kamu anak kesayangan
Bapa di sorga. Amin. Amin. Nah, adik-adik, jangan pernah lupa bahwa Tuhan Yesus begitu sayang dan begitu mengasihi kita. Amin. Dan di tahun ini, the year of divine restoration, kita percaya apapun yang hilang, Tuhan Yesus pasti akan menggantikannya, memulihkannya ya. Nah, coba aku menanya, ketika Tuhan Yesus memulihkan, apakah dalam keadaan yang sama atau yang jauh lebih baik? Dalam keadaan yang jauh lebih baik ya, adik-adik, amin. Amin, jadi ketika kita mengalami kehilangan, kita bisa berkata, it is okay. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkan bagi kita. Nah, coba kita baca ayatnya yang pertama, Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Yuk, sama-sama semua. Jangan ada yang lihat ke kiri dan kanan, kita semua lihat ke depan. Ayo coba aku mau lihat semua. Pandangannya ke depan. Nah, kita sama-sama baca ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Katakan sama-sama aku, segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, adik-adik, jadi aku mau kita ingat-ingat lagi nih ayat ini. Kita udah pernah baca ayat ini ya di bulan ini, betul? Ada yang masih ingat pernah baca ini? Di minggu pertama, ada yang ingat pernah baca ini? Kalau yang belum pernah baca nggak apa-apa, tadi kita udah baca. Jadi kita baca di sini adik-adik, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Artinya apa? Jadi gini adik-adik, jadi waktu 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus datang ke dunia ini, betul? Yang kita rayakan sebagai apa? Hari apa? Natal, betul. Nah, kemudian Tuhan Yesus lahir, dia tumbuh dewasa, kemudian dia mati di atas kayu salib, menanggung semua dosa kita, sehingga hari ini kita bisa menjadi orang benar, amin. Nah, kemudian setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit, betul ya? Pada hari keberapa? Hari ketiga, betul. Kemudian setelah ia bangkit, Tuhan Yesus naik ke sorga. Kemudian ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, betul ya? Nah, di sini adik-adik kita baca ayatnya, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Artinya apa adik-adik? Sampai sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita, segala sesuatu dari milik kita yang pernah hilang, sekali lagi aku ulangin, segala sesuatu dari milik kita yang pernah hilang, Tuhan Yesus pasti pulihkan. Karena ini janji Tuhan buat kita. Amin. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Nah, adik-adik, boleh next slide Kak? Nah, dari ayat tadi, jadi ada kata apa tadi? Pemulihan. Bahasa Inggrisnya apa? Restoration ya. Nah, ini bahasa Yunaninya, masih ada ingat nggak? Apokatastasis, yang artinya apa Kak? Yang artinya adalah the more perfect stage before the fall. Wah, apa tuh bahasa Indonesianya? Nah, ayo adik-adik kita sama-sama simak nih. Apa artinya? Yuk, semua kita lihat ke depan yuk. Jangan ada yang nengok ke belakang. Yuk, nah artinya apa? Jadi kata pemulihan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah apokatastasis. Yang artinya the more perfect stage before the fall. Atau dengan kata lain, keadaan yang jauh lebih baik dari sebelum kehilangan atau kejatuhan. Berarti dari ayat ini kita bisa belajar adik-adik, bahwa jika ada sesuatu yang hilang, dikembalikannya lebih baik atau sama aja? Coba, sama aja atau lebih baik? Lebih baik ya, amin. Nah, boleh nextnya. Nah ini adik-adik contohnya gambarnya. Misalnya awalnya kita ada di level A. Kemudian terjatuh. Ini yang bawah ada yang bisa baca nggak? Levelnya apa? Minus A ya. Nah, coba aku mau tanya. Ketika Tuhan Yesus pulihkan, baliknya ke level, apakah kembalinya ke level A? Bukan kan? Ke level apa? Ke level D. Coba aku mau nanya, lebih tinggi yang ini atau yang itu? Yang di atas ya, yang D ya. Artinya apa? Ini sama kayak arti kata tadi adik-adik, the more perfect stage before the fall. Yang artinya keadaan yang jauh lebih baik ya.
yang di atas tuh jauh lebih baik dari sebelum dia jatuh. Nah, boleh nextnya Kak. Nah, ini Keluaran 22 ayat 1. Kita juga udah belajar tentang prinsip pemulihan dari ayat ini adik-adik. Nah, aku bacain ya. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Oke, aku mau kita sama-sama konsentrasi. Eyes on me. Oke, boleh Kak, next slide ya. Nah, yang di atas gambar apa tadi? Gambar lembu ya. Yang bawah gambar domba. Coba, aku mau tanya nih sama adik-adik. Jadi yang kiri ini gambar sebelum kehilangan, oke? Yang sebelah kanan gambar setelah Tuhan Yesus memulihkan, oke? Nah, coba aku mau nanya, yang sebelah kiri awalnya ada berapa domba? 1, oke. Ada berapa lembu? 1, oke. Kemudian tadi dibilang ya di ayat sebelumnya terjadi kehilangan. Nah, ketika Tuhan Yesus memulihkan, lembunya jadi berapa? Coba ayo kita sama-sama berhitung. Jadi berapa? Ada berapa lembunya? Lembunya ada 5, oke. Dombanya ada berapa? 4. Nah, coba. Nah, aku mau nanya lagi. Coba semua adik-adik. Coba aku mau tanya. Lebih besar lembu atau domba? Lembu ya? Betul ya, lebih besar ya kalau yang pernah lihat lembu, sapi gitu kan, lebih besar. Nah, ada rahasia yang aku mau bagiin ke kita semua nih adik-adik. Tadi lebih besar apa? Lembu. Nah, ketika lembunya hilang, digantinya berapa? 5 ekor lembu. Ketika domba yang hilang, gantinya berapa? 4. Pertanyaan aku, lebih banyak 5 atau 4? 5 ya? Nah, apa yang bisa kita pelajari dari gambar ini adik-adik? Artinya adalah semakin besar kehilangan, tadi lembu lebih besar ya betul ya, dibanding domba. Semakin besar kehilangan, semakin besar juga pemulihan dari Tuhan. Amin? Amin. Boleh next ya Kak? Nah, masih ada inget nggak? Ini gambar siapa? Bukan Salomo, siapa? Ayahnya Salomo? Daud, betul. Jadi ini cerita kita udah belajar 2 minggu lalu ya. Ketika Daud kehilangan siapanya? Anaknya ya. Ketika Daud kehilangan anaknya, kemudian apa yang Daud lakukan? Ada inget gak? Ketika dia kehilangan anaknya, Daud pergi kemana? Dia pergi ke rumah Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan kita tahu ceritanya setelah Daud memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan memulihkan Daud. Kemudian Tuhan memberikan kepada Daud seorang anak yang bernama Salomo. Nah adik-adik kita juga bisa belajar dari cerita Daud. Ketika terjadi kehilangan, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Maka kita akan mendapat kekuatan yang baru dan kita percaya kita akan menerima pemulihan dari Tuhan. Amin. Boleh next slide lagi Kak. Nah, adik-adik, jadi kita percaya bahwa apapun yang hilang dari milik kita percaya Tuhan Yesus yang pasti pulihkan. Amin? Amin. Nah, coba semua, eyes on me. Coba aku mau nanya, siapa di sini yang datang minggu lalu? Oke, boleh turunin tangan. Ada inget nggak kita belajar satu kata depannya S? Soteria. Ada gambarnya Kak, soteria? Oke. Ada yang masih inget nggak artinya apa? Soteria. Gio masih inget? Ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang soteria, yaitu kan kita belajar ya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan kita. Amin. Nah, menyelamatkan bukan hanya memindahkan dari neraka ke sorga, tetapi menyelamatkan arti tadi ya soteria. Ada apa aja adik-adik? Ada kesembuhan,
Ada apa lagi? Perlindungan dan kesempurnaan dan lain-lain ya. Yang artinya apa? Ketika Tuhan menyelamatkan kita di dalam Injil, semua itu ada buat kita. Amin. Amin. Nah, adik-adik, jadi bulan ini di bulan Januari kita udah belajar adik-adik tentang divine restoration tadi ya. Boleh Kak kembali ke tema kita? Yuk, sama-sama kita baca yuk. Sekali lagi, oke? Siap? 1, 2, 3. The year of divine restoration. Di bulan ini kita udah belajar adik-adik. Dari cerita Daud, dari cerita tadi ya yang ada domba, ada lembu. Kita belajar di mana kalau ada yang hilang Tuhan Yesus pasti sanggup untuk memulihkan. Amin? Amin. Jadi kita bisa percaya adik-adik tahun ini misal ada yang hilang di tahun-tahun sebelumnya. Kita udah belajar nih dari banyak cerita bahwa Tuhan Yesus pasti memulihkan. Amin? Amin. Yuk, sama-sama adik-adik kita berdoa. Kita lipat tangan kita. Yuk semua kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada bulan ini kami sudah belajar Tuhan tentang pemulihan. Kami percaya Tuhan, apapun yang hilang dari milik kami, Engkau sanggup untuk memulihkan jauh lebih baik daripada sebelum kehilangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Thank you, Kak Kris. Oke, ibadah kita udah selesai. Waktunya kita bermain games. Yeay. Boleh di packing dulu barang-barangnya, dimasukin ke Iya. dalam tas, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Nah, buat adik-adik yang di rumah, jangan lupa juga untuk mengerjakan activity. Betul, dan Activity-nya aktivitasnya di foto ya Kak ya di pastinya. foto dan dikirim ke Kakak Keris Kids. Supaya ngapain tuh Kak? Supaya dapat Bintang Keris. Oke deh, berarti Oke. karena ibadahnya udah selesai, berarti kita ucapin aja kali ya kayak kakak-kakak Iya. ke adik-adik yang di rumah. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.